Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas sistem informasi akuntansi pada pertemuan ke-8, yaitu pengamanan informasi berbasis komputer. Pengamanan informasi berbasis komputer muncul di benak saya. Kenapa informasi di dalam suatu komputer itu harus diamankan? Ada 3 alasan yang mendasari hal tersebut. Yang pertama, informasi yang dimasukkan dalam komputer merupakan informasi yang penting. Dalam hal ini adalah informasi akuntansi, di mana di dalam informasi akuntansi tersebut merupakan rahasia perusahaan, yaitu informasi mengenai laporan keuangan. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan keamanan sistem informasi yang telah disimpan dalam komputer. Yang ketiga, banyaknya kasus hacker. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2004, terdapat ahli IT yang menghacker KPU sehingga memanipulasi data yang ada di dalam sistem informasi KPU. Ada 2 masalah utama dalam pengamanan sistem informasi. Yang pertama, masalah pertama ini yaitu masalah ancaman. Ancaman dari mana? Ancaman dari luar perusahaan atau di dalam perusahaan. Misalnya, di dalam perusahaan itu yaitu terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Kemudian yang masalah yang dari luar yaitu masalah misalnya bencana alam, banjir. Nah, itu menjadi salah satu ancaman terhadap sistem informasi. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan dari sistem tersebut. Kelemahan dari sistem informasinya atau kelemahan dari hardware komputernya, nah itu menjadi suatu permasalahan yang utama. Ada 3 pendekatan dalam keamanan sistem informasi yang bisa kita lakukan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan secara preventif. Pendekatan ini yaitu mencegah dari kemungkinan ancaman dan kelemahan, seperti contohnya kita membeli sistem software yang tidak berlisensi. Itu sangat beresiko tinggi terhadap sistem informasi yang kita punya di dalam komputer. Kemudian yang kedua, pendekatan detektif. Pendekatan ini yaitu mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan yang abnormal. Seperti menjalankan program antivirus terhadap komputer. Ya, untuk menghindari adanya virus yang masuk ke dalam komputer dan merusak informasi di dalam komputer kita harus adanya sistem antivirus. Yang ketiga, pendekatan secara korektif, di mana pendekatan ini yaitu mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Seperti kita membackup data ke dalam hard disk. Nah, kita harus memastikan data tersebut harus bebas virus. Karena kenapa? Karena kalau misalnya data tersebut sudah di uninstall di dalam sistem informasi kita atau sudah dikeluarkan di dalam sistem informasi kita, ternyata data tersebut yang masuk hard disk masih ada virus dan kemudian data tersebut tidak bisa dipakai lagi. Unsur pengendalian. Unsur pengendalian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita harus adanya struktur organisasi yang membedakan mana staf, mana manajer, mana direktur. Nah, pembagian-pembagian wewenangnya juga harus diatur. Kemudian yang kedua, pengaturan wewenang dan prosedur. Pengaturan wewenang dan prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu adanya inputter. Yang kedua, adanya otorisator. Yang ketiga, adanya checker. Kemudian yang ketiga, praktik sehat. Maksudnya, di dalam praktik sehat ini, yaitu kita harus melakukan rotasi mutasi jabatan. Kemudian formulir yang bernomor. Misalnya, yang tadi kita sebutkan, yaitu adanya invoice. Invoice itu harus tersusun nomornya. Jangan sampai hilang. Itu formulir yang bernomor urut. Kemudian yang keempat, yaitu pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas ini kita bisa mendapatkannya melalui prosedur, melalui rekrutmen yang telah kita lalui di awal. Kita melihatnya
Dari sisi apa saja rekrutmen tersebut? Dari sisi psikologisnya para pekerja yang akan kita jadikan staff itu seperti apa? Dari sisi psikologisnya. Kemudian dari sisi kreatifnya, dari sisi pendidikannya, itu kita bisa melihat kualitas-kualitas para pekerja. Baik, untuk pertemuan 8 udah dicukupkan sekian. Jika ada pertanyaan atau ada yang kita bisa diskusikan, maka kita bisa diskusikan di dalam WhatsApp group atau di dalam e-learning yang telah terjadwal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.